Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagian keempat, rahasia bahagia. Hidup tenang dan bahagia sudah cukup, sebab kebahagiaan dan ketenangan hati adalah salah satu nikmat terbesar. Jika harimu bahagia, pikiranmu menjadi lurus, engkau bisa berbuat kebaikan. Hati yang bahagia menunjukkan orang tersebut gembira. Banyak orang berkata bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dipelajari. Orang telah mencapai kesenangan hidup dan menikmati apa yang ada pada dirinya, menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan kebahagiaan. Suatu perkara yang mendasar yang mesti engkau lakukan untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan memiliki keteguhan niat. Jangan goyah jika dirimu diterjang badai kehidupan. Jangan pula terpengaruh masalah-masalah kecil. Hati yang kuat dan bersih menunjukkan bahwa dirimu telah mencapai kebahagiaan. Jiwa harus teguh terhadap pendirian mulia. Jangan kau memiliki kepribadian lemah, mudah menyerah dan rasa takut. Sikap itu akan menimbulkan kesedihan sendiri. Sikap itu akan menimbulkan kesedihanmu sendiri. Akan menimbulkan kegundahan dan angan-angan. Belajarlah untuk bersabar. Lihatlah orang-orang arif yang terbiasa sabar dalam menghadapi berbagai masalah. Ia mudah menyingkirkan setiap kesusahan. Penghalang kebahagiaan itu disebabkan terbatasnya pengetahuan dan akal pikiran yang dangkal. Kau tidak pernah menemukan kebahagiaan jika hanya memperhatikan dirimu sendiri tanpa menengok dunia luar. Jika engkau hanya berkutat pada dirimu sendiri, ibarat kata dalam tempurung, bukankah Allah telah berfirman, mereka dicemaskan oleh dirinya sendiri. Quran Surah Ali Imran 154. Orang yang dimaksud dalam firman Allah tersebut adalah mereka yang berpikiran sempit. Mereka memandang dunia menurut hatinya sendiri, tidak menghiraukan orang lain, tidak hidup demi orang lain, dan tidak peduli dengan orang sekitarnya. Oleh karena itu, janganlah engkau memandang diri sendiri saja, namun tengoklah dunia luar semampumu. Dengan demikian, setiap kesedihan dan luka hati yang kau rasakan dapat dihilangkan. Engkau pun akan mendapat kebahagiaan, yaitu kebahagiaan diri sendiri dan kebahagiaan orang lain. Engkau harus menjaga dan mengendalikan pikiranmu. Jangan sembrono dan gegabah dalam melakukan sesuatu yang tidak penting. Jika engkau membiarkan pikiran tidak dapat mengendalikan, maka kesedihan akan menghampirimu. Penyesalan masa lalu semenjak engkau dilahirkan sampai kini akan mengganggu jiwamu. Jika pikirmu tersesat, maka luka dan kesedihan hati yang lalu tergambar kembali dalam benakmu. Inilah yang menyebabkan engkau menjadi ketakutan menyongsong masa depan. Rasa percaya pada diri sendiri jadi goyah dan perasaan terbakar. Jika sudah begini, setiap perbuatan baik akan sulit dilaksanakan. Maka tidak sesuatu yang ampuh kecuali engkau harus membekali jiwamu dengan tawakal kepada Allah. Cara kedua untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan menghargai hidupmu sendiri. Engkau harus meletakkan sesuatu pada tempat yang cocok, sebab kehidupan ini merupakan sandiwara yang harus dihindari. Kehidupan dunia ini sumber dari keburukan, keresahan dan bencana. Sekiranya dunia sudah seperti itu, masihkah engkau mengharapkan dan merasa gelisah apabila lepas dari tanganmu?
Kejernihan yang tapak keruh, langitnya seperti petir tanpa hujan, tanah seolah padang pasir yang berserakan, dan keasikannya terbunuh dengan pedang pengkhianatan. Ada sebuah hadis, ilmu itu hanya dapat diperoleh dengan belajar, kebijaksanaan diperoleh dengan kemurahan hati. Ilmu sastra menggambarkan kebahagiaan itu muncul dengan sendirinya tanpa harus dibuat-buat. Muncul dengan senyuman, mengejar sebab akibatnya dan mengesampingkan setiap kesedihan, sehingga benar-benar menjadi perilaku yang wajar. Janganlah engkau berkeluh kesah, janganlah mengulangi kemarahan dan kecemberutan dalam hidup yang pernah kau lalui. Hal itu membuat hidupmu jadi hancur. Sesungguhnya engkau tidak dapat terlepas dari jeratan-jeratan kesedihan, karena memang hidup ini penuh dengan kesedihan dan kepahitan. Yang dimaksud dengan menghindari kesedihan adalah mengurangi dan menghilangkan rasa sedih, melenyapkan kejenuhan yang engkau alami. Itu disebabkan karena menghilangkan semua rasa sedih secara sempurna adalah di akhirat, yaitu di surga. Maka para penduduk surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita kami. Quran Surah Fatir 34. Nyatalah bahwa kesedihan itu tidak dapat dihilangkan sama sekali, kecuali ketika engkau berada di dalam surga. Demikian juga kedengkian, ia tidak dapat dilenyapkan sama sekali kecuali seseorang berada dalam surga. Demikianlah sifat dunia yang akan membuatmu menjadi tegar dan tidak menyerah terhadap keadaan. Engkau tidak boleh menyerah dan tidak boleh bersedih. Engkau harus menolak setiap permasalahan dengan kekuatanmu sendiri. Engkau harus menolak setiap permasalahan dengan kekuatanmu sendiri. Karena itu janganlah engkau bersedih meskipun kehidupanmu miskin. Banyak di luar sana orang terbelit hutang, lebih parah dari nasibmu. Jika engkau tidak memiliki mobil, masih banyak orang lain tidak memiliki kaki karena diamputasi. Jika engkau mengeluh karena sakit, maka banyak di luar sana orang yang terbaring di rumah sakit berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jangan bersedih dan cemas terhadap masalah yang menimpa hidupmu. Janganlah bersedih karena dirimu adalah seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Engkau seorang muslim yang beriman kepada malaikatnya, hari takdir, dan hari akhir. Engkau berbeda dengan orang kafir yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya dan tidak mengimani hari akhir serta takdirnya. Janganlah bersedih sekiranya engkau terlanjur berbuat dosa, tetapi segeralah bertaubat. Jika engkau berbuat salah, segeralah minta ampunan kepadanya. Jika engkau melakukan perbuatan buruk, segeralah perbaikilah keburukan itu. Sebab rahmat Allah amatlah luas, pintu taubatnya terbuka lebar, dan ampunannya tiada terbatas. Allah SWT senantiasa menerima taubat hambanya, asalkan taubat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Janganlah engkau bersedih karena musibah yang menimpamu, jangan gelisah karena bencana yang menguncang dirimu.